Finally, they hoped, there could be evidence of the historic Jesus. Selamat datang di Watch Mojo. Kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penemuan arkeologi terkeren. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Its scale is unprecedented. And now, some say they have found it. Di daftar ini, kami melihat penemuan paling luar biasa yang pernah ditemukan oleh para arkeolog. Kami mengecualikan hal-hal yang tidak ditemukan karena mereka tidak pernah hilang sejak awal, seperti piramida atau Machu Picchu. Itu adalah tempat bersejarah, tapi orang-orang lokal selalu tahu bahwa mereka ada di sana. Beritahu kami di komentar menurut kamu yang mana paling menarik. Nomor 10, Makam Tutankhamun. Tutankhamun's burial chamber is filled with magical decoration. But beside it, the rest of the tomb is left bare. This simple tomb is unlike any other royal tomb in the valley. Lembah Para Raja adalah tempat peristirahatan terakhir dari banyak Firaun Mesir kuno. Tapi sepanjang sejarahnya, sejumlah makam telah menjadi korban perampok makam. This is the Egyptian red list of the missing pieces. We are already missing from the museums and the sites and everywhere in Egypt, and we give it to Interpol to stop any piece of them if they're moving from a country to a country. Makam Tutankhamun berbeda. Hebatnya, meskipun perampok kuburan berhasil membobolnya segera setelah awalnya disegel, sebagian besar isinya masih utuh ketika para arkeolog menemukannya. Over 5,000 priceless artifacts, including golden statues. In the burial chamber, the pharaoh's mummy, wearing a golden death mask, was placed inside a coffin made of more than 200 pounds of solid gold. Hari ini, topeng emas Tutankhamun menjadikannya Firaun paling terkenal dan paling dikenal dalam sejarah. Mengingat Tutankhamun hanya memerintah selama sekitar 10 tahun dan meninggal antara usia muda, itu cukup warisan yang hebat. This modest tomb was jammed full of all the royal possessions that were usually buried with a king. It can't have been meant to be all jumbled up like that. People are just trying to cram as much stuff as possible. Selain topeng, makam itu juga berisi patung Anubis, dewa kematian, dan keris yang terbuat dari meteor yang jatuh. Nomor 9, mekanisme Antikythera. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Objek misterius ini ditemukan tenggelam di perairan Yunani pada pergantian abad ke-20. Terletak di dalam sebuah kapal karam kuno, perangkat aneh itu sudah berusia 2000 tahun ketika ditemukan. Dan meskipun terkikis oleh laut selama itu, artefak ini diidentifikasi sebagai komputer tertua di dunia. Akhirnya 1 abad setelah penemuannya, dan sekarang kita tahu secara pasti apa yang bisa dilakukannya. Itu adalah alat untuk digunakan memetakan posisi benda langit sehingga orang Yunani kuno tahu kapan gerhana akan terjadi. Some have argued that it's so complex, the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. Butuh rekonstruksi 3D dari seluruh perangkat pada tahun 2021 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya, meskipun tujuannya sudah diketahui sebelumnya. Nomor 8, Lascaux. Di tahun 1940, seorang pria muda tersandung di pintu masuk ke sistem gua berusia 17.000 tahun di selatan Prancis. Semua berkat anjingnya. On this day, he had gone after his dog, who had chased a fox or a rabbit, when he kicked a stone with his foot, and it tumbled down into this little hole and made an echo that brought everyone running. Gua Lascaux dengan cepat digali dan ditemukan berisi ratusan lukisan gua yang menggambarkan fauna yang hidup di pedesaan Prancis ribuan tahun yang lalu. Itu adalah salah satu koleksi lukisan gua paling luar biasa yang pernah digali. Tapi bukan satu-satunya juga. Di negara tetangga, Spanyol, Gua Altamira ditemukan di antara akhir 1870-an dan dia memamerkan lukisan gua yang bahkan lebih tua daripada yang ada di Gua Lascaux. Lukisannya berusia 36.000 tahun. The original cave has been closed to preserve its archaeologically important remains. In its place, a precise replica has been recreated inside this museum. Baik Lascaux dan Altamira masing-masing adalah situs UNESCO utama di Prancis dan Spanyol. Nomor 7, Lucy. Ketika kerangka ini ditemukan di Ethiopia pada tahun 74, kerangka ini benar-benar mengubah semua yang kami pikir kami ketahui tentang evolusi manusia. When you look at it as a whole, there's an amalgam of more primitive and more derived features that had not been seen before.
Kerangka itu dijuluki Lucy karena tim ilmuwan yang menemukannya kebetulan mendengarkan Lucy in the Sky with Diamonds selama penggalian. Terlepas dari nama konvensional ini, Lucy adalah bagian dari spesies yang baru dideskripsikan pada saat itu, Australopithecus afarensis, dan berusia lebih dari 3,2 juta tahun. Pentingnya penemuan itu telah membuat Lucy menjadi orang yang penting bagian dari budaya Ethiopia modern. Lucy became an almost instant celebrity in anthropological circles. She didn't look like anything we had ever found before. She was something very different. And because of that, she opened up for us an entire new chapter on human origins. 50 tahun sebelumnya, fosil lain dari spesies yang terkait, Australopithecus africanus, ditemukan di Afrika Selatan, tengkorak yang dijuluki anak taung. Today, millions of years after the small hominid child met his end, its amazing fossil continues to play a crucial role in our understanding of human evolution. Nomor 6. Troya. Selama berabad-abad, sejarawan memperdebatkan tidak hanya apakah perang Troya benar-benar terjadi, tapi juga apakah kota Troya yang hilang pernah ada. It's a story that's been told and retold by poets and actors for thousands of years. But is it real? Did the city of Troy actually exist? Perang Troya adalah fokus dari salah satu puisi epik Yunani kuno yang paling terkenal, Iliad karya Homer, dan pahlawan Yunani legendaris seperti Achilles dan Odysseus bertempur di dalamnya. Tapi lokasi Troy masih hilang pengetahuannya. Sepanjang 1800-an, banyak peneliti berpendapat bahwa Hirsal Lake, sebuah situs di Turki, mungkin adalah kota Troy. Throughout the 20th century, scholars have become aware that we can't even be sure that Troy is indeed this Troy. Setelah perdebatan selama beberapa dekade, para ahli mencapai konsensus bahwa ya, Hirsal Lake kemungkinan besar adalah Troy. Sayangnya, kami belum menemukan bukti konklusif bahwa kuda Troya itu ada. Tapi, identifikasi Troy sangat penting bagi para sejarawan. The idea that the Greeks would have in fact built a large wooden horse, hidden inside it and had it dragged inside of Troy is certainly possible, but it kind of strains your credulity a little bit that someone really could have pulled that off. Nomor 5. Sutton Hoo. Salah satu kuburan abad pertengahan yang paling luar biasa di mana saja di Eropa, digali di Inggris pada tahun 39. Well, I'd say it's the biggest archaeological discovery ever made in this country. So it is an immense responsibility to look after the site, but also really what we're trying to do at Sutton Hoo is tell more people about it. Pemilik sebuah perkebunan di Suffolk, Edith Pretty, meminta beberapa arkeolog untuk mencari tahu apa yang di bawah gundukan pemakaman di propertinya. Apa yang mereka temukan sangat mencengangkan, sehingga ceritanya menginspirasi film tahun 2021, The Dig. That's a ship. How do you mean a ship? Well, that's a ship that's been buried in the mound. Why would anyone want to bury a ship? Well, I expect because that's a grave. Gundukan misterius itu berisi seluruh kapal panjang dan artefak yang tak terhitung banyaknya, termasuk potongan baju besi yang terbuat dari emas dan peninggalan Anglo-Saxon lainnya. Meskipun ini adalah salah satu penemuan arkeolog paling mengesankan di Inggris, masih belum jelas kuburan siapa itu sebenarnya. Shortly after the inquest, which ruled that all the items found in the Sutton Hoo burial mound lawfully belonged to Edith Pretty, Pretty donated the entire collection to the British Museum. It's among the most valuable donations of its kind, and the collection itself remains at the heart of the museum. Bukti menunjukkan bahwa itu adalah tempat peristirahatan terakhir Raja Anglian Timur yang terkenal, Hreathwold, yang memerintah wilayah itu sekitar 1.400 tahun yang lalu. Nomor 4, Tentara Terakota. Ini adalah salah satu penemuan arkeolog paling signifikan sepanjang masa, dan ditemukan sepenuhnya secara tidak sengaja. And they find some pieces of the pottery. They also find the head of the Terracotta warriors, and the archaeological team came to this area and they start to dig. Tentara terakota pertama kali ditemukan di provinsi Shaanxi di Cina Barat oleh sekelompok petani pada tahun 70-an. Tentara tinggal di dalam sebuah makam yang dibangun lebih dari 2.200 tahun yang lalu sebagai tempat peristirahatan Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Itu sebabnya mengapa begitu rumit. He was its first emperor, and his empire became his fortress, protected by a great wall.
The legend says he was a tyrant, driven mad by power. Di bagian yang bisa digali, ada lebih dari 8.000 tentara yang terbuat dari tanah liat di sana untuk menjaga Kaisar Qin di akhirat. Row upon row of warriors. Hundreds of secret subterranean soldiers. All life-sized and built to be immortal. Tapi yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa seluruh perkuburan diyakini berukuran hampir 40 mil. Dengan sebagian besar situs tersembunyi di brankas yang belum bisa diakses. Nomor 3, naskah-naskah Laut Mati. Sebagian besar ditulis oleh bahasa Ibrani, naskah Laut Mati adalah beberapa teks agama Ibrahim tertua yang ada. A young shepherd is herding goats in Qumran near the Dead Sea. Passing a cave, he throws a stone to scare a wayward animal back to the flock. And hears something shatter. Curious, he enters the cavern and discovers 10 clay jars, holding 7 ancient scrolls. Mereka ditemukan di sebuah gua di tepi barat pada pertengahan 40-an. Tapi dalam beberapa dekade, kami terus menemukan semakin banyak naskah yang siap diterjemahkan di beberapa gua lainnya. The scrolls themselves talk of the battles of the great teacher of righteousness who led the community into the wilderness with the teacher of lies. Naskah itu sangat penting karena memungkinkan sejarawan dan teolog untuk memetakan perkembangan Alkitab dengan lebih akurat dan memberikan informasi baru tentang awal kekristenan ribuan tahun yang lalu, serta sejarah Yudaisme dan juga Tanah Suci. Now we're becoming much more attuned to how very Jewish Jesus was, very devout Jew, and that's the heart of Christianity. Mereka sangat penting dan masih memiliki banyak hal yang untuk diajarkan kepada kita. There's really no way of predicting what the next discovery is going to be or what it's going to come from. I think it's fairly reasonable to guess there will be something. Surely there will be something. Nomor 2, Batu Rosetta. Selama berabad-abad, para arkeolog sama sekali tidak tahu bagaimana menguraikan hieroglif kompleks Mesir kuno. Jean-François Champollion in France and Thomas Young in Britain both believed that the Rosetta Stone, as it was called, held the key to deciphering hieroglyphs. But the Rosetta Stone did not yield its secrets easily. Tanpa pengetahuan, mereka tidak dapat memahami prasasti pada monumen dan artefak Mesir. Tapi itu semua berubah dengan ditemukannya batu Rosetta yang telah lama hilang di tahun 1799. Sebuah lempengan batu yang sangat besar bertuliskan segala sesuatu yang diperlukan untuk mulai menerjemah. This seemingly insignificant rock would forever change our understanding of mankind's past. Teks yang dikandungnya sebenarnya tidak terlalu menarik. Tapi bagian yang sama ditulis 3 kali dalam bahasa yang berbeda, dan salah satunya adalah bahasa Yunani kuno. The Greek section told of the tablet having the same information written in all 3. While Greek was easily understood, several obstacles stood in the way of using it to translate the 2 Egyptian scripts. Dengan menggunakan bahasa Yunani yang masih dipahami secara luas, kami dapat menguraikan hieroglif dan membuka rahasia tulisan Mesir kuno. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention. Z, si manusia es. Di tahun 91, tubuh Z ditemukan secara alami menjadi mumi di pegunungan Alpen 5.300 tahun setelah dia meninggal. Perpustakaan Ashurbanipal. Tablet tanah liat ini ditemukan di tahun 50-an dan berisi karya sastra tertua yang ada. Knossos. Istana ini berusia lebih dari 3.000 tahun dan merupakan pusat peradaban Minoa kuno di Kreta. This was an incredible structure and befitting one of the most powerful kings of the Bronze Age. It's built with no expense spared. Makam Richard III, tempat parkir di Inggris, ditemukan sebagai tempat peristirahatan terakhir Richard III di tahun 2012. And for almost 530 years, this is where he lay, downtown Leicester. In a car park with people driving over him, parking on him, dripping oil from their motors over the last resting place of the monarch. Peta Madaba, peta tanah suci tertua yang pernah ada. Mosaik lantai ini digali pada tahun 1880-an. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami.
Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Pompei. Di antara reruntuhan paling terkenal di dunia, Pompei dihancurkan oleh letusan dahsyat dari Gunung Vesuvius di tahun 79 Masehi. Desa itu dibiarkan terlupakan sampai abad ke-16. Lebih dari 1.500 tahun kemudian, karena telah sepenuhnya terkubur di bawah abu vulkanik. It took just 18 hours for Pompeii to be buried under millions of tons of volcanic ash and pumice. An entire living city wiped out. Tapi abu itu membuat Pompei sebagian besar tetap utuh ketika akhirnya digali, dengan orang-orang membeku di tempat di mana mereka meninggal selama bencana. The point is we have a great opportunity here because we have a snapshot of the society. We might have slaves, we might have upper-class people, and we can find out if there have been big differences. Hari ini adalah salah satu tempat wisata paling populer di Italia dan sumber sejarah Romawi yang luar biasa. Betapapun tragisnya kisah ini, Pompei telah mengajari kita lebih banyak tentang kehidupan Romawi daripada banyak situs arkeolog kuno lainnya dimanapun di dunia. Pompeii has regained its pride and continues to share its stories with people from all around the world. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.